Risalatut tanzir ini adalah risalah peran bagaimana seorang nabi menyampaikan apa? Baik, buruk, surga, neraka, ya. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menduakannya, tidak menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ucapkan di dalam salat kita sebanyak 17 kali ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu adalah esensi atau inti daripada Al-Fatihah yang kita baca. Inti dari salat kita adalah rukunnya adalah Fatihah. Rukun dari Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah bagaimana kita menyembah Allah dan kepada Allah lah kita minta tolong. Itu dilakukan Rasulullah dalam peran risalah tanzir. Yang kedua kata beliau dalam muqaddimah itu, fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai risalah ta'lim. Ya, risalah ta'lim. Atau dalam bahasa lain disebut dengan syariat. Ya, syariat. Ta'lim itu artinya pembelajaran. Nah, ini ta'lim. Ini namanya ta'lim. Belajar. Maka ta'lim itu tak ada putus, tak ada habis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Kalau ada titel S1, S2, S3 itu hanya gelar saja itu. Tapi hakikatnya menuntut ilmu itu tak ada. Masa sama ibu-ibu ini ada yang mungkin dokter di sini, ada yang mungkin sebagai spesialis, macam-macam di sini. Tapi dalam menuntut ilmu itu tak ada. Kapan saja dan di mana saja pun dia ada ta'lim. Makanya ta'lim itu tak pernah putus. Ta'lim. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi berbekas. Ya, layaknya seorang pemahat. Begitu. Seorang tukang besi membuat parang, membuat tombak. Ya, membuat apa lagi itu? Pisau dapur. Ketika dia mungkin mau membuat pedang atau keris, dia akan panaskan dulu ke api yang begitu tinggi derajatnya itu. Panaskan. Habis dipanaskan, pukul dulu. Dipukul sampai betul-betul peot gitu. Tengok, tak bisa juga dibakar lagi sampai merah itu besinya lagi. Kemudian sudah merah, dipukul lagi. Nah, pukul lagi. Belum lagi jadi lagi. Sampai begitu terus. Terus sampai itu besi menjadi bentuk pisau dan bisa digunakan. Bisa ditebang atau bisa digunakan di apa namanya ini ya sampai tajam. Begitulah proses ta'lim itu sebenarnya. Maka belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kapan saja sampai betul-betul ilmu itu bisa menjadi sebuah apa? Sebuah amal. Maka kalau ilmu itu hanya sebatas wawasan, kalau hanya ilmu itu hanya sampai sebatas pengetahuan, maka iblis tentu lebih banyak ilmunya dibanding kita. Iya, iblis tentu lebih banyak ilmunya dibanding kita. Tapi dia ilmunya hanya sampai mungkin batas pengetahuannya. Sehingga dengan ilmu itu dia menjadikan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan risalah ta'lim ini salah satu peran Rasulullah. Risalah tanzir mengingatkan manusia untuk menyembah Allah. Risalah ta'lim itu peran Rasulullah SAW untuk membimbing manusia, mencontohkan dalam bentuk tataran praktik seperti sholat kita, ya, dalam tuntunan praktik seperti haji, dalam tuntunan praktik seperti apa namanya menolong sesamanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, menjenguk orang sakit, menjalin silaturahim. Itu dalam bentuk tataran prakteknya dalam syariat. Dan yang ketiga, ini salah satu apa namanya peran Rasulullah SAW adalah risalah tanzih namanya, atau risalah tazkiyah, atau disebut dengan bahasa lain akhlak. Nah, ini kata Muhammad Said Hawa, yaitu peran Rasulullah SAW yaitu bagaimana mensucikan jiwa manusia dari dalam, ya, dari hal-hal yang tak nampak, batiniyah. Apa itu?
min akhlaqil madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Sombong, hasad, dengki, hikid, an-namimah, mengadu domba, ya, ujub, bangga dengan amal, ya, apalagi sombong, hasad dan lain sebagainya. Itu disucikan. Ikhlas dalam segala amal, dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari segi akhlak. Dan inilah salah satu puncak dari segala risalah-risalah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Ya, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia.